Halo, selamat malam Sobat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas lagi tentang masalah keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bagaimana kita menerapkan dan mengkaji tentang ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus sepenuhnya percaya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya segala pertolongan dan permohonan hanya kepada Allah. Seperti halnya yang sudah tertulis dalam surat Al-Ikhlas, bahwa kita diminta untuk hanya kepada Allah lah tempat mengadu, dan hanya kepada Allah lah tempat meminta. Jadi janganlah pernah ragu di dalam hati teman-teman sekalian untuk selalu berdoa di dalam hati agar supaya doa-doa kita mudah terkabulkan. Tentu selalu dalam kekhusyuan dalam berdoa itu. Saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya, bahwasanya saya pernah mengalami suatu keterpurukan dalam hidup ini. Pada saat itu saya mengalami kekurangan finansial. Kemudian saya selalu bermunajat di dalam hati dan pikiran saya kepada Allah. Pada saat itu saya hanya berpikir bahwasanya Allah itu Maha Kaya. Kemudian dalam pikiran saya, Allah Maha Besar, Allah Maha Memberi, dan Allah itu Maha Kaya. Kemudian saya berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang baik untuk mengatasi semua permasalahan dunia ini. Karena Allah Maha mengetahui akan maksud dari doa-doa kita. Kemudian entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon saya mendadak. Saat itu juga saya diberi finansial. Dalam hati saya bersyukur sekali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan saya finansial lewat seseorang itu. Di sini kita bisa memahami bahwasanya Allah selalu mendampingi kita. Untuk itu janganlah ragu, janganlah berputus asa.
selalu berdoa di dalam hati agar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Asalkan doa-doa kita itu bermunajat yang baik. Selalu pasrahkan segala urusan yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Jadi semuanya itu kamu serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang mampu menyelesaikan semua permasalahan yang timbul di dunia ini. Kita mengetahui bahwasanya segala permasalahan baik yang ringan maupun yang sulit itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi pikiran untuk menggerakkan. Yang menggerakkan pikiran adalah Allah. Yang menggerakkan tubuh kita adalah Allah. Semua yang kita lakukan itu yang menggerakkan adalah Allah. Kita bermunajat seperti itu, bahwasanya semua yang berada di dunia ini, yang berada di alam semesta ini, semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Allah Maha mengetahui maksud dan tujuan setiap pikiran, setiap hati, setiap manusia. Dia tidak pernah keliru untuk memberikan apa yang terbaik untuk diri kita, apa yang menjadi jalan hidup kita. Bila doa kita tidak terkabulkan, pasti Allah mempunyai maksud dan tujuan untuk hidup kita yang lebih baik. Janganlah berprasangka buruk kepada Allah, karena hal itu akan membuat diri kita menjadi munafik, menjadi syirik. Jangan pernah menduakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang kamu lihat di dunia ini ada hal yang aneh. Ingatlah bahwa setan selalu mengawasi kita untuk menggoda setiap kita lalai. Jangan sampai pernah kita lalai, baik dalam segala urusan, terutama urusan keluarga. Kadang kita diadu domba, kita tidak melihat jalan pikiran itu. Ingatlah bahwasanya setan selalu senang untuk mengadu domba setiap hamba-hamba Allah yang beriman, agar imannya itu akan hancur, akan menipis. Kelak nantinya akan menemaninya di neraka. Jadi berhati-hati, selalu berhati-hati, dan awasi terus pikiranmu, awasi terus hatimu. Jangan sampai setan itu bertengger di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Kemudian bila kamu melihat sesama, melihat temanmu, kamu lihat bicaranya arahnya kemana. Jangan sampai kamu diadu domba.
karena itu adalah perbuatan setan. Ingatlah itu. Ingatkan dia apa maksud dari ucapannya. Seperti itulah terkadang setan menipu kita, membujuk manusia untuk selalu berbuat yang tidak-tidak, menghancurkan iman kita, menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah musuh yang nyata ada bagi setan. Untuk itu, teman-teman sekalian, mari kita menjadi manusia yang baik. Memang manusia yang baik itu sangat sedikit sekali temannya. Karena manusia yang baik itu sangat dibenci oleh setan. Contoh misalnya, dalam suatu pekerjaan, dalam lingkup satu perusahaan, orang yang jujur kebanyakan tidak mempunyai teman, temannya sedikit. Ya enggak? Karena orang jujur tidak mau diajak menyeleweng. Oleh karena itu, mari kita berusaha, berupaya, berlomba untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang mempunyai perilaku yang baik, manusia yang mempunyai tutur kata yang baik. Janganlah suka menghina, mencela, menimbulkan permusuhan, pertikaian. Jadilah manusia yang baik, karena kelak itu nantinya akan menjadi tolak ukur di dalam pertimbangan daripada Allah nantinya subhanahu wa ta'ala. Oke, sekian dulu teman-teman kajian kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.